Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmitani Ismail dengan NIM 941423075. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi apa yang dimaksud dengan dari Bapak Bobi Rantopayu SSIME selaku dosen pengampu. Heteroskedastisitas adalah istilah dalam statistik yang merujuk pada situasi di mana varian dari residu atau kesalahan dalam model regresi tidak konstan di seluruh nilai variabel independen. Dengan kata lain, pola penyebaran error tidak seragam dan cenderung berubah-ubah seiring perubahan nilai variabel independen. Kemudian yang kedua ada penyebab. Penyebab heteroskedastisitas terjadi ketika variabilitas residual dalam model regresi tidak konstan di seluruh rentang nilai variabel independen. Penyebab utamanya meliputi variabilitas yang tidak seragam dari variabel dependen bervariasi pada rentang nilai variabel independen. Kemudian yang berikut ada dampak heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat berdampak signifikan dalam analisis statistik, terutama pada model regresi. Salah satu dampaknya meliputi yaitu estimasi parameter yang bias. Hasil estimasi parameter bisa tidak akurat sehingga tidak mencerminkan hubungan sebenarnya antara variabel. Kemudian yang keempat ada bagaimana cara mengatasi heteroskedastisitas. Untuk mengatasi heteroskedastisitas dalam regresi linear, terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan. Yang pertama ada transformasi data, yang kedua ada WLS, yang ketiga ada estimasi robots. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengolahan data. Oke, itu tadi hasil pengolahan data. Kemudian kita masuk pada hasil interpretasi uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dengan syarat yang pertama yaitu jika nilai sigma lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.
Kemudian yang kedua ada jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05, artinya terjadi heteroskedastisitas. Dengan N sama dengan 14. Baik, di sini ada tabel convenience. Kita dapat melihat pada tabel SIG dengan hasil interpretasi yaitu yang pertama pada tingkat pengangguran terbuka untuk nilai sigma 0,1140 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai sigmanya lebih kecil dari 0,05. Kemudian yang kedua ada pendapatan per kapita. Nilai sigma sebesar 0,275 yang artinya tidak menunjukkan terjadinya heteroskedastisitas. Kemudian yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Untuk nilai sigma sebesar 0,760 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang keempat ada rata-rata lama sekolah. Untuk nilai sigmanya sebesar 0,492 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Baik, dari hasil yang di atas dapat kita simpulkan bahwa model regresi dari tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita terhadap tingkat kemiskinan tidak terjadi heteroskedastisitas. Baik, itu saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.